Masuki tempat apel. Perhatian, barisan saya ambil alih. Para komandan pelaton kembali ke tempat. Kerjakan. Latihan penghormatan kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Istirahat di tempat. Gerak! Siap! Gerak! Penghormatan Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel. Lapor apel kesadaran ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 18 Juli 2022. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh seluruh peserta apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh petugas tanpa diikuti peserta apel, dan pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh petugas diikuti seluruh peserta apel. Lapor pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin. Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Balik tempat. Balik tempat. Balik kanan. Mars Korbi. Istirahat di tempat.
Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para staf ahli gubernur Nusa Tenggara Timur, yang sama saya hormati para asisten sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu aparatur sipil negara, singkatnya seluruh peserta apel pagi hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena penyertaan Tuhan pada pagi hari ini kita dapat bertemu di tempat ini. Untuk pertama kalinya saya mengambil apel di hadapan Bapak dan Ibu semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sebagai orang yang baru masuk di lingkup Pemprov NTT, ya Sumba Timur juga masuk bagian dari Pemprov NTT, tapi masuk lingkup perangkat daerah Pemprov NTT, maka layaknya lah saya juga harus memperkenalkan diri. Nama saya seperti yang kemarin didengar waktu pelantikan dan seperti di media, Domu Warandoi SHMSI, nama asli kampung di wilayah timur Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur, jauh dari kota tempat saya, dan lahir 12 Desember tahun 1967. Posisi saat ini sudah menikah, 2 orang anak laki-laki semuanya. Yang satu lahir di Kupang 5 Maret 93, saat ini sedang selesaikan magister manajemen di UNMER. Yang nomor 2 lahir di Kupang 28 Februari 1996, sedang menyelesaikan magister kenotariatan di UNMER. Kalau dengar tempat lahir anak saya, kok Kupang. Saya lama di Kupang sejak kuliah, tinggal di sini tahun 86 sampai 96. Setelah pengangkatan CPNS pegawai Pemprov NTT ditempatkan di Sumba Timur. Dan sejak tanggal 13 Juli kemarin saya ada lagi kembali di Kota Kupang, dan teman-teman lama dulu yang kami tinggalkan tahun 96, 10 tahun di sini, maka kami bertemu kembali sehingga CLBK mulai muncul kembali, cinta lama bersemi kembali, dalam arti bahwa pertemanan kami yang lama itu akan bersama-sama lagi di Kupang. Bapak Ibu sekalian, kalau mau bicara jujur di hadapan Bapak dan Ibu, tidak pernah terpikirkan hari ini harus berdiri di hadapan Bapak Ibu semua pegawai Pemprov lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan ini saya sudah pernah katakan waktu saya sambutan pertama di rumah dinas, acara pemerintah waktu itu. Saya tidak pernah membayangkan. Kenapa tidak pernah membayangkan? Sejak 96 saya pulang, 4 tahun jadi staf, saya diberi tanggung jawab jadi camat di wilayah selatan. Modal sepeda motor YT selama 4 tahun jadi camat. Kemudian turun di kota, tahun 2003 sekretaris KPU dan seterusnya sampai kepada sekretaris daerah. Pikiran saya bahwa itu sudah jabatan puncak saya. Bapak Ibu, kalau Tuhan berkata lain, tidak ada orang yang menolak, siapapun kita. Karena itu kehendak Tuhan sajalah saya ada di hadapan dan Ibu, Bapak dan Ibu semuanya. Karena itu saya pernah katakan di rumah dinas, sehubungan dengan saya tidak pernah memikirkan ini, maka saya harus memberi harga yang pantas atas jabatan yang saya terima ini. Harga yang pantas seperti apa? Waktu sumpah itu tangan di atas Alkitab, jari 2 di hadapan Tuhan. Ada lapal sumpah, selain disaksikan oleh semua yang hadir, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu saya harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan, yang karena berkatnya lah lewat tangan Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang mengusulkan saya dan Presiden menetapkan saya menjadi Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, cara memberi harga yang pantas. Yang kedua,
tentu kepada pejabat yang memberikan jabatan itu. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, apa yang harus dibuat? Loyalitas, dedikasi, profesional, dan berani mengambil keputusan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata lain yang namanya pejabat struktural. Mulai dari JPT, Pratama, administrator, pengawas, yang mendapat jabatan harus dipahami bahwa jabatan itu bukan hak ASN. Sekali lagi, jabatan bukan hak ASN. Jabatan adalah kepercayaan pimpinan, dan sepanjang jabatan itu tidak dipercayakan lagi kepada kita, pimpinan mencabutnya, hormat penuh diberikan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu saya harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada Bapak Gubernur yang memberikan jabatan itu. Cara mempertanggungjawabkan saya katakan tadi. Wujud itu Bapak Ibu sekalian, saya masuk hari pertama langsung rapat dengan para asisten, staf ahli. Waktu itu ada satu yang hadir, dua ada tugas luar, kepala biro, kabak, dan ada kasubag dan ada pejabat fungsional. Apa yang saya katakan pada waktu itu? Saya katakan begini, saya tidak mau tanya kerja yang lalu itu macam apa. Kenapa? Tentu saja di bawah kepemimpinan senior saya itu sudah mengendalikan, sudah mengkoordinasikan tugas-tugas terkait dengan penyusunan kebijakan, pengordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif lainnya dalam rangka membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga saya dapatkan NTT, Pemprov NTT hari ini seperti ini dalam kondisi yang menurut saya sudah berjalan dengan baik. Saya tidak katakan yang lalu apakah seperti ini, tidak. Tetapi yang saya mau saya katakan, marilah kita tahu posisi, duduk pada jabatan seperti yang dipercayakan kepada kita, tahu tupoksi, dan apabila keluar dari itu, saya tegur. Saya bilang, itu pernyataan saya. Kenapa saya tegur? Tugas saya untuk mensinkronkan, mengkolaborasikan, mengkoordinasikan, karena itu adalah tugas sekretaris daerah. Dan saya sendiri tahu bahwa tugas sekretaris daerah adalah membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif lainnya. Karena itu tidak mungkin sekali-sekali sekda bertindak sebagai wakil gubernur, dan gubernur tidak akan. Kalau diperintahkan mewakili, ya. Tetapi bahwa itu sekali-sekali di struktur dia akan naik ke atas, tidak boleh. Begitupun kita yang lainnya. Saya tidak katakan bahwa yang kemarin seperti apa, tidak. Yang saya mau seperti itu. Supaya orang yang tanya, apa sih, bagaimana sih maunya ini sekda yang bertindak, itu yang saya mau. Dan saya ingin mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas perangkat daerah yang dibantu oleh para asisten, kepala biro, biro-biro ada yang sifatnya pelayanan, ada yang sifatnya koordinasi, dan itu kami akan jalankan fungsi dengan baik. Karena itu di hadapan Bapak dan Ibu semuanya, saya katakan bahwa yang namanya pejabat, jabatan itu bukanlah hak, tapi kepercayaan. Saya kira kita juga tahu semua dan ini berjalan. Tetapi sebagai orang baru, perlu juga saya katakan. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam kaitan dengan mewujudkan loyalitas, dedikasi, profesional, dan berani mengambil keputusan, salah satu yang sederhana, yang menurut saya sederhana ini, apel ini, masih ada hal-hal lain yang penegakan disiplin, adalah setiap bulan saya katakan apel kesadaran. Setiap Senin di semua perangkat daerah apel pagi. Apa maksudnya? Cek kekuatan kita saat itu, seberapa banyak ASN untuk menyelenggarakan tupoksi di unit itu, dan tugas-tugas yang menjadi tupoksi kita laksanakan dengan baik. Itu fungsi apel, mencek kekuatan kita. Oleh karena itu saya katakan bahwa di Setda ini seluruh yang satu atap, tiap Senin kita apel, tiap tanggal 17 gabungan. Ada yang katakan begini bahwa kita banyak sekali Pak, 6.000 apel saja. Mudah-mudahan hari ini semua kita yang namanya ASN, lingkup Pemprov, semua ada. Yang paling tahu adalah pimpinan perangkat daerah. Karena itu pengendalian disiplin di perangkat daerah itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih meresapi dan merenungkan makna dan tujuan dari apel kesadaran ini. Apel
Apel kesadaran diselenggarakan setiap bulan, yang saya katakan setiap Senin di unit kerja masing-masing, dan setiap bulan 1 kali sebagai apel kesadaran. Dimaksudkan agar penegakan disiplin ASN kita jalankan. Kita jangan memandang sebagai sesuatu yang formal, biasa saja atau rutinitas, tetapi merupakan suatu kesadaran bersama untuk dapat membangkitkan semangat dalam upaya meningkatkan kinerja kita sebagai abdi masyarakat yang mempunyai fungsi utama memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat. Reformasi birokrasi kita tegakkan, reformasi birokrasi di mana-mana kita serukan untuk kita cepat capai reformasi birokrasi. Visi reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Pemerintahan kelas dunia adalah pemerintahan yang ASN-nya atau semua kita yang ada di Republik ini harus profesional, berkinerja tinggi, mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, tidak KKN dan tidak memilih kasih dan seterusnya. Semuanya yang baik-baik. Kapan kita wujudkan? Tentu kita harus berusaha. Yang sederhana perlu kita lakukan, mulai dari sederhana sampai yang paling berat. Menurut saya sederhana ini apel ini. Datang berdiri, dengar sambutan, mengantuk-mengantuk juga, ya asal penting diam, jangan jatuh, tidak ada apa-apanya. Kalau jatuh pasti terganggu di sana, diam-diam saja juga sudah bisa. Tapi ini yang sederhana, dilakukan di sini tiap bulan, tiap Senin di unit kita unit kerja masing-masing. Kalau itu kita tidak bisa lakukan, gagal kita. Kenapa ini sederhana? Berdiri, ada yang kuat, ada yang tidak kuat, tahan-tahan sedikit, omongnya, sambutannya pimpinan, dengar, pulang, lakukan atau tidak tergantung pimpinan perangkat daerah. Tapi wajib hukumnya untuk kendalikan. Karena itu di dalam undangan itu dikatakan bahwa membawa absen masing-masing. Bapak Ibu sekalian patut dipahami, jangan ada yang mengatakan ini apa-apaan, ini model begini, bawa absen segala macam. Saya kira Bapak dan Ibu sudah biasa. Bahwa absen itu adalah salah satu alat untuk mengukur kehadiran kita dan wajib hukumnya, dan yang paling tahu adalah pimpinan perangkat daerah. Karena itu seluruh pejabat pimpinan perangkat daerah harus bertanggungjawabkan kehadiran kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, apabila penyampaian saya terkait ini sesungguhnya sudah berjalan dengan baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, karena itu yang kita mau. Tapi apabila ada yang belum berjalan dengan baik, inilah saya ingatkan kepada kita semua. Selain itu, apel kesadaran dalam setiap bulan juga adalah sebagai upaya peningkatan jati diri ASN sebagai anggota Korpi dan merupakan momentum yang baik untuk melihat dan mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan kita dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, momen apel kesadaran ini hendaknya kita manfaatkan untuk memperbaharui semangat, dedikasi dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena ASN itu yang kita mau cari. Saya mengajak seluruh ASN agar menanamkan motivasi kerja yang sungguh-sungguh dalam diri masing-masing dan terpatri komitmen untuk selalu melakukan yang terbaik bagi kepentingan rakyat, disertai peningkatan disiplin dan profesionalisme untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan saja, disiplin itu apa? Kesanggupan ASN, ASN kan PNS dan P3K, kesanggupan ASN untuk mentaati kewajiban dan tidak melakukan larangan yang ditentukan oleh aturan. Itu namanya disiplin. Jadi kalau diwajibkan begini, ikut, dilarang yang ini, jangan justru mau melakukan yang dilarang, yang diwajibkan tidak dilakukan, justru yang dilarang dilakukan. Itu salah. Ada kadang-kadang kita kewajiban tidak dilakukan, justru larangan yang kita paling suka untuk lakukan. Itu yang terjadi, maka bertabrakan dengan aturan yang ditegakkan oleh pimpinan. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data disiplin aparatur sipil negara selama 3 tahun di Pemprov NTT, terakhir sejak tahun 2019 sampai saat ini telah terjadi penurunan pelanggaran disiplin. Puji Tuhan, terjadi penurunan. Mudah-mudahan turun terus dan pada akhirnya sampai 0 dari pelanggaran dalam setiap tahun yang dilakukan oleh ASN, sehingga berdampak pada peningkatan yang signifikan terkait kesadaran aparatur terhadap disiplin masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Namun masih terdapat pelanggaran-pelanggaran disiplin lain yang berkaitan dengan moralitas ASN dan penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat sampai pada pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil.
Bapak Ibu sekalian, kita bicara disiplin itu apa tadi? Pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang tidak mentaati kewajiban atau melanggar aturan, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Kalau begitu, ASN ini dipantau terus, dia memilih lahan ASN siap untuk diatur. Tidak ada alasan lain. Dan saya kira di Pemprov NTT ini sudah jalan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, di era reformasi saat ini, masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap pelayanan yang efisien, jujur, dan cepat. Semua itu dapat diwujudkan manakala kita mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Oleh karena itu, seluruh ASN diminta untuk melakukan terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk apa kita inovasi-inovasi? Saya kira tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 ini, pegawai negeri sipil yang malas tentunya akan mendapat sanksi yang jelas dan tegas, karena setiap ketidakhadiran akan diakumulasikan dan sanksi yang diberikan mulai dari tingkat ringan, sedang sampai pada tingkat berat, yaitu teguran lisan pada sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan seterusnya yang terkait dengan ini. Maka jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 28 hari kerja atau lebih dihitung secara kumulatif, dan 10 hari secara berturut itu diberhentikan tidak dengan hormat. Bapak Ibu sekalian, kalau saya baca ini bukan ada ancam-ancam, tidak. Jangan di mana itu, ini ancaman, tidak. Kita baca aturannya begitu. Kita baca supaya kita jangan terjerumus di aturan ini. Yang aneh, kita sudah baca aturan, justru kita kena. Berarti apa yang kita baca itu kan begitu. Selain itu, keterlambatan pegawai negeri sipil masuk kerja atau pulang lebih cepat akan diakumulasi 7,5 jam, sama dengan tidak masuk kerja tanpa berita 1 hari. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini saya katakan dan saya menjadi topik pertama dalam pertemuan ini, dalam apel hari ini? Saya kira kondisi NTT saat ini, kemiskinan ekstrem, stunting, gizi buruk, gizi kurang, dan seterusnya. Kemarin di tanggal 21 Juni itu sudah launching pemberian makanan tambahan bagi anak 0 sampai 24 bulan yang dilakukan di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebetulan di Sumber Timur, Bupati Wakil Bupati ada, saya yang launching. Dan kita online dengan Pak Gubernur waktu itu di Kabupaten Kupang. Dan untuk sekedar diketahui saja bahwa sasaran berita yang ditimbang pada Februari 2022 kemarin 548.249 orang berita yang ditimbang. Dari seluruh sasaran ini sebetulnya 548.000, hanya 414.362 yang ditimbang, jadi 75%. Yang masih ada 25% itu nanti kalau ditimbang bulan Agustus dia akan muncul lagi baru dan pasti naik lagi angka stunting. Nah, ini pasti Pak Gubernur akan memberikan peringatan lagi kepada para bupati, wali kota. Kemudian terkait dengan stunting tadi ada 75% yang ditimbang, stunting 91.032 orang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sehubungan dengan kondisi Nusa Tenggara Timur seperti saya katakan tadi, kemiskinan ekstrem, kemiskinan stunting, maka dalam RKPD tahun 2023, walaupun saya belum ada di sini dalam penetapan RKPD karena musyawarah itu sudah selesai dan sudah penetapan RKPD, bahkan kita mau masuk pada pembahasan KUA PPS sesuai dengan rapat kemarin, sudah diputuskan di Panmus akan penyerahan KUA PPS 2023 pada tanggal 25. Maka yang menjadi tema RKPD 2023 yang lalu adalah pemulihan kesehatan dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemandirian lokal yang akan dijabarkan dalam 6 program prioritas. Saya kira 6 program prioritas itu yang namanya ASN sudah tahu. Tentu baca di segala macam media itu kita baca. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu sekali lagi saya harapkan untuk saya kemarin di lingkup Serda saya sudah katakan begini, bahwa HP saya itu 24 jam. Saya datang di Kupang ini bukan datang untuk saya katakan kerja kebun, datang untuk
kerja di kantor dan laksanakan tugas dengan baik, membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka kapanpun dihubungi oke, siap. Saya harap juga sebaliknya pimpinan perangkat daerah demikian adanya. Kenapa? Kalau kita kontak, apabila melihat panggilan, kontaklah kembali, siapa tahu ada yang perlu. Kenapa? Karena tidak mungkinlah orang kontak hanya untuk ngobrol saja. Di kondisi NTT macam ini, Pak Gubernur lari ke sana kemari hanya untuk melihat masyarakat yang kondisi kemiskinan, ekstrem miskin dan gizi buruk, stunting dan kurang gizi. Tidak mungkin hanya untuk telepon untuk bercerita. Tetapi saya katakan ini untuk diketahui, kalau ada WA balaslah, ada SMS balaslah. Saya pun begitu. Kalau kita kontak begitu lihat, teleponlah kembali. Karena apa? Komunikasi itu perlu. Tidak hanya selalu bertemu dulu lapor, saya tidak harap begitu. Lapor lewat telepon, lewat HP itu juga sah. Kenapa? Orangnya juga yang bicara dan orang-orang itu yang punya juga itu yang punya HP yang bicara. Sah saja. Tidak harus menghadap. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Bapak di kantor saya menghadap, omong saja apa yang mau disampaikan. Bapak ada waktu, omong sekarang. Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini dulu yang dapat saya sampaikan. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan rapat dengan pimpinan perangkat daerah. Saya kira tidak ada hal yang sangat baru juga, karena aturan tentang tupoksi sekda sama juga waktu Pak Ben itu juga. Undang-Undang 23 2014 itu juga acuan saya. Karena itu yang sudah dirintis oleh senior saya, yang sudah baik kita jalankan, pertahankan dan kita tingkatkan. Yang di sana sini masih ada kurangnya, tentu sebagai manusia tentu ada kurang. Saya pun juga tidak sempurna. Karena itu struktur pemerintahan sudah diatur. Gubernur, wakil gubernur, sekda, para asisten yang membantu sekretaris daerah. Di bawah para asisten ada yang namanya kepala biro. Sudah jelas. Sehingga kalau ada kurang-kurangnya, ya jangan kurang itu yang diomong terus. Benahi yang kurang supaya menjadi positif, menjadi semangat baru untuk kita sama-sama maju. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, apabila ada hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan ini, mohon maaf. Bagi saya omong apa adanya karena tidak ada tujuan lain. Hanya tujuan untuk bagaimana mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas ini untuk mendukung pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah NTT bangkit, mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI dengan menetapkan target-target RPJMD 1 periode kepemimpinan. Itu yang kita capai. Dalam sisa 1 tahun sampai September 2023, tentu saya akan berusaha maksimal. Kalau saya sendiri berusaha, tidak akan mungkin, karena saya seorang diri. Karena itu struktur pemerintahan sudah jelas. Ada perangkat daerah. Yang berikut, saya tambahkan sedikit terkait dengan koordinasi kita dengan lembaga DPRD. Saya kemarin, waktu rapat Banmus, para ibu pimpinan perangkat daerah, saya katakan begini, kalau rapat komisi, kalau semua ketua komisi panggil satu-satu pimpinan perangkat daerah, saya katakan rentang kendali dari seorang sekretaris daerah, para asisten yang membantu Pak Gubernur tidak ada. Waktu selesai Banmus penetapan jadwal, saya minta bicara di Ibu Wakil Ketua. Ibu Wakil Ketua, saya hanya dengar apa betul ini, kalau ini tidak betul, maafkan saya karena saya orang baru, tetapi lebih baik saya omong daripada tidak omong. Bahwa semua ketua komisi 1 sampai 5 kalau rapat komisi berhadapan langsung dengan pimpinan perangkat daerah. Saya katakan begini, kalau dapat asisten 1, 2, 3 kepala Bapelit, Pangda, BKD pada dewan daerah. Di masing-masing kelompok itu, masing-masing komisi itu harus ada yang berhadapkan pimpinan perangkat daerah kepada komisi itu adalah beliau ini yang masing-masing kita tugas. Setelah selesai rapat komisi, laporkan kepada saya bahwa yang berkembang di komisi 1, 2, 3 ini perlukah rapat koordinasi kita pemerintah untuk memecahkan itu? Mari kita lakukan. Atau kita tidak bisa selesaikan, perlu lapor Pak Gubernur, kita lapor. Saya katakan begitu dan direspon. Karena itu Bapak dan Ibu pimpinan perangkat daerah, apabila ada yang dipanggil, telepon saya. Karena saya sudah ngomong, saya bukan apa-apa. Ini saya kira yang namanya koordinasi vertikal horizontal itu perlu kita lihat tata aturannya, tata kerama, sehingga pimpinan perangkat daerah tidak hanya sendiri, seolah-olah tidak ada apa-apa yang dari anggaran sana. Nah, oleh karena itu kalau ada hal-hal yang menjadi masukan, perlu penambahan anggaran, kita bahas bersama-sama. Perlukah kolaborasi lintas sektor terkait dengan persoalan yang diangkat dalam rapat komisi, itu kita bicarakan. Tidak hanya satu perangkat daerah saja,
Atau jangan sampai anggaran sudah ada, hanya karena dinas itu tidak ada di situ, lalu dikatakan ini tambah, mungkin ada di unit lain. Ini hal yang saya sampaikan kemarin dan diterima dengan baik oleh Ibu Wakil Ketua. Saya katakan begini, saya bukan apa-apa. Kalau ini sudah jalan, oke. Dan juga dikatakan setiap rapat banggar jarang itu lengkap. Saya bilang begini, pengguna anggaran jangan hanya cepat atau rajin merancang anggaran. Ketika mau mempertanggungjawabkan, susah di sini, senang di sana. Saya bilang jangan. Mari kita sama-sama mulai dari perencanaan, alur pengelolaan keuangan daerah. Permendagri 77 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan. Kita ada bersama-sama. Saya katakan begitu. Sehingga di rapat komisi, rapat banggar. Kemudian pemenangan uang fraksi. Jangan sampai pimpinan perangkat daerah lepas sekda dengan asisten saja. Kalau itu yang terjadi, senang di sana, susah di sini. Eksekusi di sana, di sini nonton. Eksekutornya kan pimpinan perangkat daerah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau agak lama, itulah pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama. Dan atas seluruh perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala BKD. Begitu saya rencanakan apel, beliau langsung, ya kita buat surat. Terima kasih. Saya kira kebersamaan ini. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang kurang dalam saya mengkoordinasikan atau dalam memimpin birokrasi ini, katakan kepada saya. Karena saya juga bukan segala-galanya saya bisa lakukan. Terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih. Siap! Gerak! Doa oleh petugas. Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur karena atas berkat karunia-Mu, kami masih dapat menikmati hari yang baru ini. Pada hari ini kami mulai bekerja. Kami berniat mempersembahkan seluruh pekerjaan kami hari ini ke hadirat-Mu sebagai bagian ibadah kami kepadamu. Maka kami mohon sinar terang ilahi-Mu agar kami mampu bekerja dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, jujur, tertib dan disiplin, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Jauhkanlah kami dari segala macam pertentangan, perbuatan jahat dan dosa yang menyesatkan, agar seluruh pekerjaan, tingkah laku dan ucapan kami hari ini sungguh-sungguh pantas kami persembahkan sebagai amal dan ibadah kami yang berkenan kepadamu. Ia-Allah yang maha bijaksana. Kami mohon pimpinlah hati, pikiran dan tangan kami. Semoga pekerjaan yang kami mulai dalam nama-Mu dapat kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan demi keluhuran nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Laporan pemimpin apel. Lapor. Apel kesadaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel.